Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, saat ini saya sedang berada di kediaman Ibu Nur Hasanah. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ya. Dek. Apa kabarnya Ibu? Baik. Ya. Boleh diketahui Ibu dan pekerjaan Ibu seperti apa? Saya Nur Hasanah, saya adalah dosen program studi Magister Studi Lingkungan Universitas Terbuka. Baik. Saya boleh tahu sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai dosen? Saya bekerja sebagai dosen di UT sejak tahun 1988. Kira-kira sudah kurang lebih 34 tahun. Baik, berarti sudah cukup cakap di bidangnya. Berarti kurang lebih Ibu dosen ASN juga ya Bu ya? Oh iya. Ya, oke baik. Saat ini saya sedang berusaha untuk menggali informasi terkait wawasan Ibu yang berkaitan dengan wawasan berkebangsaan dan juga isu radikalisme. Seperti itu. Saya ingin mengajukan pertanyaan pertama. Apa yang Ibu ketahui tentang wawasan berkebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah konsep yang menjelaskan bedanya bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Konsep tentang wawasan kebangsaan ini penting untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam agama dan kulturnya, termasuk adanya keterpisahan tempat tinggalnya karena dipisahkan oleh laut. Hal ini tentu sangat mudah memicu terjadinya konflik akibat mengutamakan ego atau kepentingannya masing-masing. Dengan kita merasa sebagai satu bangsa, maka tentunya semua pihak akan bahu-membahu untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan kita semua dalam meningkatkan kualitas hidup kita, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Tanpa ada pemahaman wawasan kebangsaan yang terjadi justru perpecahan, peperangan, dan mudahnya diadu domba oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab demi mewujudkan egonya dan kepentingannya, yang akhirnya bangsa dan negara kita akan hancur, tercerai-berai akibat tidak saling akur. Jika terjadi hal ini, maka upaya mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia tidak akan tercapai. Menurut Ibu bagaimana mewujudkan persatuan dan kesatuan di negara ini melalui wawasan kebangsaan? Menurut saya, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka pemahaman wawasan kebangsaan menjadi modal awal. Pemahaman tentang wawasan kebangsaan harus dimulai dari diri sendiri, baru kemudian pada lingkungan keluarga, komunitas, lalu desa, hingga skala yang lebih besar lagi, yaitu negara. Lalu bagaimana mengenai radikalisme? Apa yang Ibu ketahui tentang radikalisme? Menurut saya, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan dan pergantian terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akar-akarnya. Radikalisme merupakan paham yang memengaruhi kondisi sosial politik suatu negara dan sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme. Di banyak negara, radikalisme ini dapat menjadi salah satu penyebab perpecahan yang dihadapi banyak negara di dunia, yang dapat terjadi akibat perbedaan keyakinan atau politik. Apakah ada pengalaman pribadi Ibu mengenai radikalisme ini? Apakah Ibu pernah mengalami isu tersebut? Terus terang, saya belum pernah punya pengalaman tentang hal tersebut di tempat saya bekerja. Tetapi kalau dari berbagai media, saya dapatkan berita di lingkungan perguruan tinggi juga dapat terjadi radikalisme. Hal ini karena adanya kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antara mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi. Mahasiswa berdemo akibat kebijakan baru. Lalu mereka ingin menggulingkan pimpinan perguruan tinggi tersebut. Padahal
Hal ini tidak perlu terjadi jika dilakukan musyawarah dan mufakat sebelum kebijakan baru diputuskan. Benar. Lalu Ibu, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Apa kaitannya wawasan kebangsaan dengan radikalisme? Mungkin Ibu bisa jabarkan apa hubungannya? Menurut saya, ada kaitan antara wawasan kebangsaan dan radikalisme. Jika pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia minim, maka akan berpotensi terjadinya radikalisme yang selanjutnya akan terjadi perpecahan dan kehancuran bagi bangsa dan negara Indonesia. Berlaku sebaliknya. Artinya, radikalisme dapat dicegah melalui pemahaman yang mendalam dari seluruh masyarakat Indonesia tentang wawasan kebangsaan. Baik, penjelasannya lengkap sekali teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan kepada Ibu Nur Hasanah sekaligus Ibu dosen yang ada di sini. Terima kasih Ibu sudah memberikan penjelasan bagi kami sebagai sebuah pencerahan baru bagi teman-teman yang akan menontonnya nanti. Sekian, saya ucapkan terima kasih ya Bu. Semoga menjadi pahala buat Ibu. Ya teman-teman, kami juga mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, saya akan mewawancarai tokoh pemuda yang bernama Sidik Firmadi mengenai wawasan kebangsaan. Apa yang Aa tahu tentang wawasan kebangsaan? Untuk wawasan kebangsaan itu adalah wawasan yang membedakan kita dengan bangsa lain atau negara Indonesia dengan negara lain. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah wawasan yang memberikan perbedaan bahwa kita Indonesia itu memiliki 4 pilar berbangsa dan bernegara. Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah NKRI. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan radikalisme? Apa yang Aa ketahui mengenai hal ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk radikalisme itu adalah paham yang menghendaki atau menginginkan perubahan sosial dan politik atau politik itu secara drastis atau secara langsung begitu melalui tindakan-tindakan kekerasan, perang ataupun paksaan-paksaan di luar konstitusi, atau kalau yang kita kenal di Indonesia itu adalah di luar aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa pengalaman isu radikalisme yang pernah dialami oleh Aa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk isu radikalisme yang pernah saya alami pribadi, memang itu berkaitan, lebih cenderung berkaitan terkait dengan isu SARA, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena kebetulan saya ini asalnya dari Sumatera dan saya bukan suku asli Sunda begitu, yang di sini kan Jawa Barat terkenalnya memang sukunya suku Sunda, sehingga meskipun saya sudah menjadi warga Jawa Barat, itu ada beberapa orang yang mungkin masih meragukan kemampuan saya, pengetahuan saya tentang kultur, budaya maupun kebutuhan ya masyarakat Sunda khususnya di Priangan Timur yang berkaitan dengan kebutuhan sosial maupun politiknya. Lanjut pertanyaan terakhir. Dengan adanya radikalisme, bagaimana pendapat Aa mengenai wawasan kebangsaan terhadap radikalisme? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang Indonesia ini adalah negara yang cukup rawan ya untuk berkembangnya paham radikalisme, sehingga memang wawasan kebangsaan ini perlu untuk ditanamkan kepada seluruh ASN terutama, kemudian juga masyarakat umum itu juga harus mengetahui wawasan kebangsaan bahwa kita punya tadi ya 4 pilar berbangsa dan bernegara. Jika kita pegang 4 pilar tersebut, insya Allah akan terjadi persatuan, kesatuan, dan toleransi, dan kita akan dapat terhindar dari paham radikalisme yang
sangat merugikan karena ujungnya paham radikalisme itu menyebabkan ekstremisme dan juga tindakan terorisme. Apa yang ada ketahui mengenai wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana dengan radikalisme? Apa yang ada ketahui mengenai radikalisme? Radikalisme merupakan paham yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pikiran yang keras dan selalu merasa benar, sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi radikalisme itu semacam paham seseorang terhadap sesuatu secara berlebihan mungkin ya, yang dapat menyalahkan aturan dan merugikan banyak orang. Seperti itu radikalisme yang pernah ada rasakan. Seperti terorisme, bom bunuh diri yang kerap terjadi di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan terakhir, dengan adanya radikalisme, bagaimana pendapat Ade mengenai wawasan kebangsaan terhadap radikalisme? Menurut saya, wawasan kebangsaan dapat dijadikan tindakan pencegahan dari paham-paham radikalisme. Dikarenakan dengan adanya wawasan kebangsaan seperti pendidikan, kewarganegaraan, dan sejarah bangsa Indonesia dapat menjadi upaya tindak pencegahan dari terpaparnya paham radikalisme. Berdasarkan hasil wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan radikalisme terhadap golongan masyarakat yaitu dosen, tokoh pemuda, dan pelajar, pada dasarnya mereka memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai wawasan kebangsaan. Hal tersebut berdasar pada bukti bahwa mereka dapat menjawab setiap pertanyaan mengenai pengertian wawasan kebangsaan, pentingnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat, bahaya radikalisme di tengah masyarakat, dan cara mencegah paham radikalisme. Mereka juga tanggap dan peka terhadap isu radikalisme saat ini. Sebagai masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan, mereka menyadari betul bahwa radikalisme dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga hal tersebut perlu dicegah. Pencegahan radikalisme dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman wawasan kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkup terkecil sampai lingkup yang lebih besar lagi, dalam hal ini mulai dari diri pribadi, keluarga, sekolah, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat.